Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia Allah. Nikmat yang sangat luar biasa, nikmat iman dan Islam, nikmat kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita untuk menikmati Ramadan dengan suasana yang penuh dengan riang gembira. Dan Masya Allah, Tabarakallah, Ramadan sudah berlalu sekian hari dan tinggal beberapa hari lagi kita akan berpisah. Tentunya kita berharap mudah-mudahan Ramadan kali ini lebih meningkat iman dan takwa kita, istiqomah kita daripada Ramadan tahun lalu. Dan insya Allah mudah-mudahan kita dapat mencapai la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan mulia Nabi Allah tercinta Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah syafaatnya kita dapatkan baik dunia maupun akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa di mana saja berada, di sore hari yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan tentang hikmah daripada bulan Ramadan. Banyak hal yang kita lakukan sejak bulan Sya'ban, bahkan Rajab, kita sudah mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Betapa besarnya nikmat-nikmat dan hikmah yang kita dapatkan dalam suasana bulan Ramadan. Kita bisa mengontrol diri kita melalui bulan suci Ramadan. Tingkat kesabaran kita tingkatkan. Ada egosentrik yang muncul di dalam diri kita, ada emosional yang muncul di dalam diri kita. Kita bisa tata melalui bulan suci Ramadan. Namun ada satu hal yang harus kita ingat, bahwa baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah isyarat kepada kita bahwa untuk memperbaiki akhlakul karimah kita, lebih meningkatkan akhlak kita, itu bulan yang paling tepat adalah bulan suci Ramadan. Subhanallah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperbaiki akhlak manusia dengan akhlaknya. Namun begitu sedikitnya di antara kita yang bisa memahami ini. Ada yang bisa melihat karakteristik orang lain itu hanya melalui daripada apa yang dia berikan. Oh, dia ini orang baik karena dia suka memberi. Tapi ada yang melupakan bahwa itu dalam tanda petik terkadang sebagai sebuah pencitraan. Sehingga banyak di antara kita yang mengatakan dia melakukan hal yang baik tapi tidak sinkron, tidak cocok dengan karakteristiknya. Ini yang harus dijaga. Namun sedikit sekali kita melihat tipis perbedaannya antara orang yang baik dan yang pura-pura baik pada suasana bulan suci Ramadan ini. Masya Allah. Apakah yang harus kita ambil hikmahnya? Yang pertama, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah menyukai, mencintai orang-orang yang sabar. Kesabaran itu kita bisa pupuk dalam suasana bulan suci Ramadan ini. Pada saat kita marah, mungkin ada orang-orang di seputaran kita, anak kita, suami kita, tetangga kita, teman kita, dan lain sebagainya. Kadang memicu amarah kita. Tapi dalam suasana bulan suci Ramadan kita perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, saya dalam puasa. Saya sedang puasa, saya tidak bisa emosi, saya tidak bisa marah. Karena marah itu adalah perbuatan syaitan. Entah. Kita mampu. Yang kedua, kita mampu menahan ego kita. Di saat kita sudah mengatakan bahwa ini saya punya, ini bukan punya orang lain. Tapi kita tidak mau menonjolkan itu. Kita tidak mau. Kenapa? Karena kita mampu menahan ego kita. Di saat kita mau mengakui apa yang kita lakukan, ada controlling, ada sifat kontrol itu di dalam diri kita. Kenapa? Karena kita mau menahan egosentrik kita. Jangan, karena Allah tidak suka.
Allah tidak mau kita menunjukkan diri. Allah tidak mau kita menghitung-hitung apa yang kita lakukan. Allah tidak mau kita menyatakan bahwa ini aku. Kita berusaha untuk menjadi ibarat kata padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Namun, di bulan suci Ramadan ini, untuk membedakan itu tipis sekali. Sangat tipis. Kenapa? Karena ada yang tidak mampu untuk menahan. Sifat sabar itu dia tersisihkan. Dia tidak mampu untuk mengatur di mana tata letak sabar itu. Kalau dia mampu menata tata letak sabar itu, maka dia bisa mengalahkan sifat ego, sifat emosional, iri hati, dengki, dendam, hasad. Semua sifat itu dia akan mampu untuk menyingkirkannya. Namun, apa kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin kami bisa melakukan itu? Jawaban Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam cuma satu, ibda binafsi, kata Rasulullah. Kamu tidak boleh memulai dari orang lain. Kamu tidak boleh melihat orang lain. Kamu tidak bisa memaksa orang lain. Tapi yang kamu lakukan adalah dari dirimu sendiri. Subhanallah. Inilah sehingga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat contoh tauladan yang baik. Tabarakallah. Pemirsa di mana saja berada, Ramadan ini adalah kesempatan kita untuk menata kesabaran kita, untuk bisa mengatur berapa persen ego kita, untuk bisa menahan emosi kita, untuk bisa mengatur marahnya kita pada saat ada yang di seputaran kita untuk membuat kita menjadi marah. Karena apa? Imbasnya adalah menuju kepada jalan la'allakum tattaqun. Ketika awal ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 183 dibawakan dalam suasana Ramadan, di mana saja siapapun yang menyampaikan itu, kalimat Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu. Penggalan kalimat itu kalau kita pahami, ada kebaikan di dalamnya, ada pembelajaran di dalamnya, ada himbauan di dalamnya, ada peringatan di dalamnya. Kalimat ini tidak sia-sia. Begitu banyaknya ketika kita membaca Al-Quran, banyak kita temukan ya ayyuhalladzina amanu. Tapi subhanallah, sangat sedikit yang bisa memahami. Oleh karena itu Ramadan kali ini harus kita wujudkan bahwa insya Allah Ramadan ini akan jauh lebih baik daripada Ramadan yang kemarin. Kita tata kesabaran kita. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar sisa-sisa Ramadan ini kita termasuk di dalam golongan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Tujuannya hanyalah untuk la'allakum tattaqun. Tabarakallah. Mudah-mudahan kita sekalian di mana saja berada yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan tidak termasuk orang yang merugi dan tidak termasuk dalam golongan yang sia-sia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.